COVID-19 belum diperjualbelikan. Ini kolaborasi antara UNER, BNPB, dan juga Badan Intelijen Negara. Temuan kritikal terutama dampaknya adalah terhadap validitas dari proses uji klinik itu tersebut ya, dan juga validitas dari hasil yang nanti akan didapatkan. Selamat malam, kembali bersama Prime Show with Ira Kusno. Beberapa waktu lalu kabar baik mengudara. Diberitakan Universitas Airlangga yang bekerja sama dengan Badan Intelijen Negara atau BIN dan TNI Angkatan Darat telah menemukan obat corona atau COVID-19. Bangga sekaligus senang. Optimis boleh, namun setidaknya kita melihat memang ada harapan memerangi pandemi ini. Tapi apakah pengajuan obat corona ini tidak terkesan terburu-buru? Apakah kombinasi obat tersebut benar berpengaruh bagi kesembuhan pasien corona? Di masa pandemi ini kita membutuhkan sesuatu yang emergensi dan urgensi. Walaupun begitu, tetapi kita masih mempertimbangkan efek daripada keamanan untuk tubuh pasien. Universitas Airlangga bekerja sama dengan Badan Intelijen Negara dan BNPB membuat obat COVID-19. Obat COVID-19 tersebut merupakan kombinasi dari berbagai jenis obat tunggal seperti obat untuk HIV, malaria, infeksi saluran pernafasan, dan obat antibakteri. Obat ini adalah dengan indikasi baru, dengan kombinasi baru ini adalah obat keras. Tentunya ada aspek side effect yang bisa ditimbulkan. Pihak UNER percaya diri dengan menyebut obat temuannya memiliki tingkat kesembuhan hingga 90%. Penelitian obat dimulai pada April lalu dan sudah melalui tahap uji klinis dengan mengikut sertakan 750 pasien COVID-19 yang tersebar di 13 rumah sakit di Pulau Jawa. Obat COVID-19 UNER menuai apresiasi, tapi juga panen kritik. Pemaparan data hasil pengujian dinilai tidak lengkap dan transparan. Desakan untuk meninjau ulang obat tersebut pun terus mengalir. Pemirsa, untuk membincangkan obat COVID-19 yang dikembangkan Universitas Airlangga bekerjasama dengan Badan Intelijen Negara dan TNI Angkatan Darat, saya sudah bersama Sekretaris Utama BIN Badan Intelijen Negara, yaitu Komisaris Jenderal Polisi Bambang Sunarwibowo. Selamat malam Pak Bambang. Selamat malam Mbak Ira. Ya, Pak Bambang, kalau misalnya kita lihat ini pada saat konferensi pers ada BIN, ada Kasat, ada Polri duduk bareng. Luar biasa ini, perlu sampai sebegitu rame-rame? Jadi masalah pandemi COVID-19 ini kan dihadapi tidak hanya negara kita. Seluruh dunia menghadapi masalah yang sama dan dampaknya begitu luas. Tidak hanya masalah kesehatannya saja, tapi masalah ekonomi, masalah sosial budaya itu terjadi dihadapi. Artinya aparat harus ikut turun tangan di sini? Dalam hal ini, dalam upaya menyelesaikan, kita perlu bekerja sama semua pihak sebagai anak bangsa. Kita yang untuk mengatasi bangsa kita, masalah yang dihadapi kita harus bersama-sama. Lawan kita adalah COVID. Nah, sekarang kalau dilihat, apakah kemudian artinya itu tanda ketidakpercayaan aparat, termasuk BIN gitu ya, terhadap institusi kesehatan kita, akademisi kita? Kenapa harus sampai ikut turun tangan? Jadi gini, kalau kami sendiri, Badan Intelijen Negara, sesuai amanah undang-undang itu kan melaksanakan sebagai lini pertama di dalam menghadapi ancaman nasional, termasuk masalah-masalah ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya. Nah, itu kita hadapi, termasuk masalah COVID ini. Oleh karena itu, masalah ini yang sudah menjadi pandemik tidak bisa diselesaikan dengan cara yang biasa. Maka harus kita lakukan secara luar biasa. Ya. Artinya ini memang ada rasa ketidakpercayaan terhadap institusi kesehatan. Perlu diburu-buru begitu, perlu didorong. Selama ini jajaran Kementerian Kesehatan kita lihat juga sampai kepada puskesmas, sampai tingkat kecamatan. Kemampuannya sudah sedemikian rupa
dalam mengatasi COVID, kita harus mempunyai sistem yang sangat kuat. Dari mulai testingnya, tracingnya, sampai dengan treatment. Oleh karena itu dalam situasi yang cepat ini, bahkan negara-negara maju pun mengalami masalah dalam hal ini. Amerika Serikat, Cina, maupun negara Eropa, negara tetangga kita, banyak seluruh negara, hampir seluruh negara Ya, mengalami hal artinya ini. Anda mengatakan, Pak Bambang, bahwa memang ini perlu dorongan dari aparat begitu untuk prosesnya dipercepat. Tapi dipercepat ini kan bukan artinya terburu-buru ya. Ini ada soal timeline gitu ya, Ya. durasi. Baru MOU dengan Erlangga April 2020. Dan kemudian sekarang sudah minta untuk bisa disetujui oleh BPOM. Apakah ini tidak kemudian ada hal-hal yang terlampaui dan terkesan terburu-buru? Dalam masalah yang pandemik yang dihadapi oleh hampir seluruh negara di dunia, itu harus kita lakukan dengan cara yang luar biasa. Maka dalam hal ini langkah-langkah keselamatan, keamanan tetap harus diperhatikan karena itu yang terpenting. Oleh karena itu kita akan bahas tentang bagaimana masukan kritis dari BPOM sehingga kemudian obat ini diminta untuk dilakukan uji klinis lebih lanjut begitu ya. Ya. Tapi pertanyaan orang juga, kenapa UNER? Kenapa bukan UNPAD misalnya atau UI gitu? Kan ada lembaga Eijkman juga yang BIN melakukan kerjasama ya. Tapi kenapa UNER? Jadi begini, dalam menghadapi COVID ini, BIN bekerja sama dengan semua pihak. Jadi semua yang ada potensi-potensi dalam menghadapi COVID. Jadi lawan kita ini COVID. Saya tegaskan ini lawan kita COVID. Jadi bukan siapa-siapa. Jadi lawan bangsa kita saat ini COVID. Oleh karena itu kita mari bersama-sama. Sama pada saat kita ingin merebut kemerdekaan. Kita melepaskan suku, bangsa, dan lain sebagainya. Cuma satu lawan kita, penjajah. Nah dalam hal ini yang kita Adalah lawan pandemi COVID. Tapi ya. sekali lagi belum menjawab pertanyaan saya, kenapa UNER? Jadi kerjasama kita ini BIN itu tidak hanya dengan UNER. Kami kerjasama dengan berbagai lembaga laboratorium dalam peningkatan kapasitasnya. Artinya kemudian UNER ini mungkin yang dianggap kemudian bisa paling cepat gitu jalannya? Jadi masing-masing riset itu ada tahapan-tahapan yang dilalui. Kami dengan Eijkman melakukan riset kerjasama, riset dalam penemuan vaksin. Penemuan vaksin ada tahapannya. Jadi kami tidak meloncati dari tahapan-tahapan riset itu, metodenya yang harus lembaga yang dilakukan. lain gitu ya, apakah juga dilakukan uji coba obat yang sama atau berbeda Pak Bambang? Jadi saya kembali lagi, karena belum selesai jawaban saya. Tadi mengenai Eijkman kami dengan berkaitan dengan vaksin, kemudian kaitan dengan tracingnya, kami bekerja sama dengan ITB, kami juga bekerja sama terkait dengan penemuan peralatan-peralatan dalam mendeteksi virus COVID ini, itu dengan UGM dan beberapa lembaga yang lain, termasuk Jadi memang rumah sakit. ada berbeda-beda begitu ya? Berbeda-beda, masing-masing dalam meningkatkan upaya mengatasi COVID. Bagaimana memutus mata rantai ini dengan cepat. Oke, Pak Bambang, kalau sekarang orang mengatakan ketika uji klinis fase 3 vaksin begitu ya, Bio Farma, Sinovac itu kelihatan gegap gempita. Tetapi dengan yang UNER ini diem-diem saja, kritiknya justru kenapa pada saat belum disahkan BPOM justru sudah digegap gempitakan ke publik. Jadi dengan Badan POM ini sebenarnya sudah dilakukan sebelumnya. Jadi proses untuk bisa melakukan uji klinis ada PPUK yang dikeluarkan oleh Badan POM. PPUK itu adalah? Perizinan terkait dengan pelaksanaan uji klinis. Nah, di sini dokumen yang disampaikan oleh kami di sini itu bolak-balik ya, ada perbaikan-perbaikan. Jadi tidak tiba-tiba kami di sini khususnya UNER itu melakukan langsung uji klinis. Tidak. Jadi ada prosesnya. Maka setelah dinyatakan sesuai, ada etiknya sesuai, kemudian dinyatakan bisa melakukan uji klinis, maka kita lakukanlah uji klinis. Demikian. Dan sehingga kami dibantu oleh beberapa rumah sakit dan yang paling banyak kebetulan pasiennya ada di rumah sakit di Angkatan Darat. Oke, pertanyaannya kembali Pak Bambang, ketika kemudian taruhlah ternyata memang ini sudah dilakukan secara prosedural gitu. Tetapi sebelum ada persetujuan BPOM kan harusnya ini tidak diumumkan secara luas kepada publik begitu ya. Dan karena ini bisa menimbulkan harapan-harapan yang belum tentu loh nanti akan bisa terrealisir gitu. Kenapa pertanyaannya? Kenapa nggak nunggu sesudah approval dari BPOM baru disiarkan ke publik? Yang harus ditanyakan,
kita harus optimis. Kita harus optimis. Bangsa kita harus optimis, kita harus mampu mengatasi masalah COVID ini. Jadi bukan masalah yang pesimis yang kita bangun, tapi bagaimana optimisme kita dalam mengatasi COVID ini. Jadi kaitan dengan yang disampaikan terkait dengan Badan POM, itu kami terima kasih. Artinya gini, dalam sebuah riset tentunya tidak semua langsung berhasil ya. Namun demikian berbagai kekurangan itu kami selalu perbaiki agar memenuhi kaidah-kaidah yang diharapkan dan ketentuan yang ditetapkan. Oke, sebelum kita masuk ke apa yang akan dilakukan kemudian setelah mendapat masukan dari BPOM, ini beberapa peneliti begitu dan juga akademisi mengkritik karena dianggap kurang transparan dan ada beberapa prosedural yang tidak tepat gitu ya. Dan ini diungkapkan di media sosial. Salah satunya adalah cuitan, silahkan, dari Pak Pandu Riono. Yakinkah kita bahwa tim peneliti UNER melakukan riset obat COVID sesuai etika dan prosedur ilmiah yang standar? Randomisasinya tersamar ganda, bagaimana dengan validitasnya? Dan untuk mengkonfirmasi ini, kita sudah terhubung dengan Pak Pandu Riono sendiri. Pak Pandu Riono ini adalah epidemiolog dari FKM UI. Selamat malam Pak Pandu. Selamat malam Mbak Ira. Iya, Anda populer sekali ya akhir-akhir ini. Twitternya sudah kembali yang diretas? Belum. Belum ya? Kita membukukan dulu lah. Oke, baik. Nah, dalam cuitan Anda tadi sudah dilihat ya Pak Pandu, Anda sebutkan mengenai keraguan terhadap validitasnya, tetapi ada potret perempuan cantik nih bawa senjata. Itu artinya apa? Kenapa mesti pasang potret perempuan cantik dengan teks yang seperti itu? Iya, saya inginkan sebenarnya proses penelitian itu berjalan normal. Artinya biarkan tim dari UNER, tim penelitinya ya, bukan rektornya, bukan sponsornya, yang berdialog dengan BPOM, berdialog dengan semua akademis. Biarkan dunia akademis yang menilai dan melakukan review daripada penelitian ini. Oke, Pak Pandu, Pak Pandu pertanyaannya adalah kenapa mesti pasang potret perempuan cantik dengan senjata sih? Iya, saya menganalogikan kenapa harus yang banyak bicara itu adalah sponsornya. Sponsor adalah militer dan TNI kan. Saya menginginkan sebenarnya tim peneliti lah yang melakukan dialog dan melakukan komunikasi. Ya. Kita lihat sekarang banyak sekali dialognya bukan dengan tim UNER, tim peneliti UNER, tapi dengan sponsor ya, dengan BIN, dengan GASAS gitu kan. Oke. Padahal mereka hanya sponsor. Ya, Pak Pandu sebentar di sini ada Pak Bambang dari BIN. Pak Bambang silakan dijawab apa yang disampaikan oleh Pak Pandu ini. Ini pertama kali nih kita bicara obat kemudian ada meretas Twitter sebenarnya begitu ya. Jadi kalau Oke, silakan dijawab dulu. dari saya, Ya. ya, apa ada salahnya kami memberikan keterangan di sini? Oke, silakan ya, Pak Pandu yang bertanya, apakah ada yang salah ketika kemudian BIN memberikan keterangan begitu? Karena ini sama-sama membangun optimisme tadi yang disampaikan oleh Pak Bambang. Iya, kan begini, ini kan riset obat, dan riset obat itu dilakukan oleh peneliti. Dan peneliti ini sebaiknya berdialog dengan dunia akademis. Sehingga kita bisa menilai dengan lebih objektif. Boleh cepat, kita juga ingin cepat. Tetapi juga prosedur ilmiahnya tetap terjaga. Oke, Pak Pandu, ini kan dari pihak BPOM kemudian sudah meminta memang ada validasi lebih lanjut begitu dan ada beberapa catatan kritis. Tadi Pak Bambang juga mau sampaikan, saya bilang tahan dulu nih, biar kita masuk Pak Pandu begitu ya. Anda cukup puas dengan hasil dari BPOM tersebut? Ya, BPOM kan meminta jawaban. Sebenarnya kan BPOM melakukan penilaian kalau nggak salah waktu di lapangan, dia mendapatkan bahwa subjek penelitiannya itu sebagian besar adalah orang tanpa gejala. Jadi protokolnya kan orang yang bergejala dan berat, sedang, berat dan ringan. Jadi mohon dijawab. Nah itu sampai sekarang belum dijawab.
Oke. oleh tim peneliti UNER. Ya, oleh Pak, tim ya. ya, Pak Pandu kan dari pihak UNER sendiri, dari BIN dan TNI AD ini mengatakan menerima apa yang disampaikan oleh pihak BPOM begitu ya. Jadi kita kelihatannya harus menunggu. Tetapi Pak Pandu ini sering sekali mengkritik dan rasanya kalau kemudian Twitternya diretas ini semoga tidak kapok begitu ya. Tapi kok kayak jadi nggak seneng sih Pak Pandu kalau ada yang menemukan obat-obat dari Indonesia begitu? Oh, saya senang sekali. Tapi kan semua proses harus diikuti dengan ilmiah. Dan itu yang bisa kita berdialog itu dengan tim peneliti UNER gitu. Juga bukan dengan rektornya, tapi tim peneliti UNER ini. Biarkan semua proses itu berjalan normal. Kalau tidak normal, itu akan banyak orang jadi tidak percaya. Oke, baik. Pak Pandu, Pak Bambang, kita akan lanjut begitu ya. Kita akan coba bahas seberapa memang nanti kritikan dari BPOM begitu ya, kritikan soal mengenai uji klinis dari obat ini akan dijawab, tapi kita jeda komersial berikut ini. Tetaplah bersama Prime Show with Ira Kusno.